saya berasal dari Kabupaten Semarang dan saya merupakan alumni 3 Fransai dari Politeknik Negeri Medan tahun 2020. Saya juga merupakan salah satu peserta yang lolos dalam seleksi CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021. Alasan saya mengikuti tes CPNS tahun 2021 ada dua, yakni yang pertama, pada saat itu saya baru lulus dari bangku perkuliahan dan dalam status belum memiliki pekerjaan. Kemudian alasan yang kedua ialah faktor dorongan dari keluarga. Kemudian, alasan saya memilih Mahkamah Agung sebagai instansi yang saya tuju adalah yang pertama, Mahkamah Agung merupakan instansi yang membuka peluang bekerja terbanyak bagi jurusan saya, di mana Mahkamah Agung membutuhkan sebanyak 302 orang untuk mengisi formasi pengelola barang milik negara. Alasan kedua ialah nama Mahkamah Agung sendiri sudah dikenal luas oleh masyarakat, sehingga menjadi suatu kebanggaan tersendiri apabila saya dapat bekerja di Mahkamah Agung. Dalam perjalanan saya menjadi CPNS Mahkamah Agung, saya melewati 2 tahap ujian yang dilakukan secara online, yakni yang pertama, seleksi kompetensi dasar atau yang disebut dengan SKD, dan yang kedua ialah seleksi kompetensi bidang yang disebut dengan SKB. Pelaksanaan kedua tes CPNS Mahkamah Agung tahun 2021 sangatlah transparan. Hal ini bisa kita lihat dari persiapan pelaksanaan ujian yang dilakukan dengan baik oleh tim dari Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan BKN. Contoh bentuk transparansi pelaksanaan tes CPNS Mahkamah Agung tahun 2021 diantaranya ialah yang pertama, pemeriksaan yang dilakukan kepada peserta ketika akan mengikuti ujian, seperti pemeriksaan kesesuaian data diri, kartu ujian, face recognize, dan pemeriksaan tubuh. Kemudian, pelaksanaan ujian juga diawasi langsung oleh tim dari Mahkamah Agung sendiri beserta dengan BKN. Contoh kedua dari transparansi ini ialah penskoran ujian yang dapat diakses langsung oleh publik melalui saluran YouTube BKN. Dalam proses menjadi CPNS di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2021 ini, saya tidak mendapati adanya kecurangan-kecurangan seperti adanya pungutan-pungutan dari pihak Mahkamah Agung atau adanya penggunaan alat bantu saat ujian. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa memang proses menjadi CPNS di lingkungan Mahkamah Agung adalah proses yang bersih. Saya bersyukur bisa lolos menjadi salah satu CPNS di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021. Saya juga bersyukur bisa ditempatkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bimbingan dari Bapak dan Ibu yang telah duluan bekerja di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini, agar saya dapat berkembang dan senantiasa mengabdi dengan baik di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ini. Demikian video saya pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Horas.